Baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya buat belajar. Lumayan 20 menit kalau kita pakai buat, walaupun sebentar sih, sebentar banget 20 menit itu teman-teman. Kayak tadi kita udah belajar tadi 1,5 jaman ya belajar ya, gitu. Ini kita cuma dapat bahasan jim sukun, ro, ha, ro, tasydid, ta, ya sukun, segini doang. Tapi kalau yang dibahas huruf ini tuh banyak banget bahasannya Bunda. Kelihatannya sedikit ya, cuma segini doang. Gak nyampe setengah halaman, setengah baris. Ya, tapi hurufnya yang kita coba detilkan. Gitu. Ya. Oke, sebelum lanjut boleh ya dibantu tap-tap layar lagi, dibantu share lagi teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Nama aplikasinya apakah? Ini bukan aplikasi, ini PDF biasa saja. Dan PDF tidak diperjualbelikan. Ya. Gitu. Oke. Jadi kalau pengen beli bukunya, pengen punya beli bukunya. Ya. Jadi bukan aplikasi. Oke, sebelum lanjut boleh dibantu tap-tap layar lagi, teman-teman. Sambil nonton, sambil tap-tap layar. Biar live kita kembali terbaca oleh algoritma, sehingga disebar luas lagi sama TikTok ke yang lain. Jadi nanti ngumpul lagi deh, belajar bareng-bareng lagi di sini. Ya. Oke, jadi silakan bantu tap-tap layar. Bagi teman-teman yang jari jemarinya lagi santai dan pengen live seperti ini makin banyak muncul di beranda teman-teman dan muncul di beranda teman-teman kita yang lain. Kalau pengen, ya. Oke, lanjut lagi Bunda. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas dari sini ya. Ajroha marrataini wa a'tadna laha. Oke. Lanjut ya. Nah, dibaca 2 harokat karena ada fathah ketemu sama alif. Kadarnya 2 harokat. Nah, ya. Oke. Nah, wa a'tadna laha. Ha juga sama. Ya, di sini fathah ketemu alif 2 harokat, la-nya 1 harokat. Lah, ya, laha, gitu ya. Lahari. Nah, ro sudah kita bahas ya. Tadi jangan getarannya banyak-banyak, jangan juga hilang. Jangan ri, jangan juga ri, tapi lahari, lahari. Oke, nah sekarang izin. Saya pengen bahas yang ini boleh? Boleh nggak? Nah, yang ini ya. Ini namanya adalah huruf zai. Zai dalam kondisi sukun. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zai, teman-teman sekalian? Oke, yang sudah beli buku, yang sudah punya buku, ya, langsung buka di halaman zai sukun. Nah, gitu konsep belajarnya. Ya, zai sukun ada di halaman 83 di buku saya. Kesalahan yang sering kali terjadi, oke, kita bahas yang poin 1 deh. Kesalahannya apa poin 1? Ini kesalahan besar. Ya, desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Nah, ini juga masih banyak yang sering kali terjadi Bunda. Contoh. Ya, contoh. Di sini ya, kita baca harusnya az, gitu kan? Azwajan. Tapi masih banyak di antara kita melafalkan huruf zai itu ada semi-semi bunyi desisan sinnya. As. Nah, gitu. Aswajan. Ya. Kalau ini terjadi, ini kesalahannya bukan main karena tertukar huruf. Kenapa zai dan sin bisa tertukar, Bunda, Abang, Kakak? Bunyinya. Nah, kita perhatikan dulu. Karena zai, oke, dan sin itu tempat keluarnya sama. Nah, zai dan sin tempat keluarnya sama. Zai di mana zai? Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Begitupun dengan huruf sin. Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Ya. Oke. Nah, gimana begini Bunda? Nih. Lihat lidah saya. Zai begini. Za, za, zi, zu. Nah, ke bawah kan? Sin juga sama. Sa, si, su. Sama.
ujung lidah ke gigi seri bawah kan. Nah, makanya mereka sering kali tertukar. Kenapa? Karena tempat keluarnya sama. Gitu. Terus gimana biar ngebedain? Yang ngebedain itu kita bahas persamaan dulu ya. Selain itu Zai dan Sin, mereka tuh punya sifat yang hampir semuanya sama. Ya. Oke, ini Zai sifatnya ada 6. Ya. Oke. Sin pun sifatnya sama nih. Sin sifatnya ada 6. Tuh. Nah, Zai dan Sin ya, sifatnya dari poin 2 sampai dengan 6 nggak ada beda. Yang membedakan sifat poin 1. Kalau Zai, dia tertahan nafas. Kalau Sin, dia mengalir nafas. Sisanya sama. Jadi apa? Conclusionnya, kesimpulannya, cuman beda yang satu ada angin, yang satu nggak ada angin, huruf yang keluar bisa beda. Jadi bukan cuma belajar makhraj, belajar sifat. Kenali sifatnya. Jadi kalau Zai itu, ya, dia, ini nih yang Zai dulu ya. Nah, Zai itu dia berdesis teman-teman. Ya, dan desisannya itu mengalir suara tapi karakternya tertahan udara, tertahan angin. Ya. Oke. Sedangkan huruf Sin itu dia berdesis dengan mengalir suara dan mengalir nafas. Maka Zai gak boleh keluar angin. Dia hanya desisannya dengan mengalirkan suara. Zzz. Kalau dia keluar angin, lihat. Zzz. Ini keluar angin tuh, bocor. Jadinya apa? Jadinya Sin. Kan harusnya Zai itu za, zi, zu. Za, zi, zu. Tapi kita baca menjadi sa, si, su. Paham sampai sini? Cuman beda nafas, huruf yang keluar bisa beda. Yang satu nggak pakai angin, yang satu pakai angin. Penting nggak belajar huruf? Penting, Bunda. Penting nggak kita kenal huruf? Kenalnya bukan cuman bentuk, tapi karakter bunyi, makhraj dan sifat. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi ketika dipraktekkan, teman-teman sekalian, kembali ke halaman Zai sukun. Ya, jangan sampai dibaca sekali lagi ada bocor nafasnya, aswajan. Tapi ngalir suara aja, Bunda. Azwajan. Oke ya. Satu lagi, tidak dibaca naslatan, tapi kita baca nazlatan. Nazlatan. Oke ya, gitu ya. Enggak bocor nafas. Lanjut lagi boleh. Nih, sekalian deh kita bahas, beresin Zai sukun deh, ya. Kesalahan berikutnya, seringkali huruf Zai ini ketika sukun seperti ada suara yang memantul. Sama nih. Banyak huruf-huruf yang dia nggak punya sifat kol-kolah dikol-kolahin. Pastikan dulu sok belajarnya harus tenang, sabar, nggak gerusak-gerusuk ya. Nih, sifat huruf Zai, Bunda, kan tadi ada 6. Coba, bener nggak Zai nggak boleh mantul? Bener nggak Zai nggak ada sifat kol-kolah, jadi nggak boleh mantul? Bener nggak? Lihat, ya. Jahar, rohoa, istifal, invita, ismat, dan sofir. Nggak ada sifat terdapat di sana kol-kolah, nggak ada. Jadi jangan dipantulkan. Contohnya gimana pantulannya tuh nih? Misalnya, ya yang ini ya, dibaca begini. Tazdari, tazdari. Nah, ada bunyi z-nya di sana, ya. Tazdari. Nah, jangan. Nggak boleh ada e-nya. Tazdari, bukan tazdari. Nah, itu kan boleh ada z-nya. Faham? Jelas sampai sini ya? Nah, insya Allah mudah. Kesalahan kedua mudah dikenali, ya. Cuman sulit ketika dilafalkan tuh ya. Kadang-kadang udah tahu tapi kok masih mantul gitu ya. Nah, itu perlu latihan, Bunda. Perbanyak latihan. Ya, poin ketiga, terputus suaranya ketika dilafalkan. Contoh begini. Ini ya, contoh. Dibacanya begini. Wa uzlifati. Nah, bunyi az ini ngalir desis dan suaranya harus terus mengalir sampai Bunda melafalkan huruf setelahnya. Gak boleh ada jarak jeda hening dulu. Wa uz,
uzlifati. Nah, enggak. Tapi wa uzlifati. Betul-betul z-nya ngalir tanpa jeda ke huruf berikutnya. Oke ya. Oke ya. Contoh lagi ya. Di sini nggak boleh dibaca wa azwajukum, tapi wa azwajukum. Jadi dia mengalir terus desisan suara dan nafas desisan suara dan desisnya. Desisan dan suaranya. Gitu ya. Sehingga sudah paham belum nih poin 1 sampai dengan 3? Ya. Oke, yang poin 4, ketika diawali huruf zai sukunnya oleh huruf barokat dhammah, jangan sampai tidak sempurna kadar tipisnya. Contoh, kita contohin satu deh yang ini. Ya. Kesalahan keempat, ketika bunda dan abang kakak ayahanda sekalian mendapati ada zai sukun didahului dhammah, jangan sampai zainya dibaca begini. Muzjatin, muzjatin. Perhatikan zainya. Nah, zai itu huruf tipis. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf zai, jangan sampai gara-gara dia sebelum zainya itu adalah dhammah, ya, bunda melafalkan zainya ikut monyong. Contoh, muz. Nah, enggak, tapi tarik. Muz. Nah, karena huruf tipis itu bunyinya kan enggak dilafalkan gini kan? Za, zi, enggak gitu kan? Tapi gini kan? Za, zi. Maka ketika zai sukun dilafalkan jangan uz, tapi z. Muzjati, muzjatin. Muzjatin. Faham? Paham? Jelas sampai sini? Jadi ada 4 kesalahannya. Sudah mulai paham nih. Kita bahas kesalahan zai sukun tadi ada 4. Yang sudah mulai paham boleh komen paham. Silakan pelan-pelan. Belajarnya sedikit-sedikit, dikenali bunyinya pelan-pelan, ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Kalau teman-teman sudah paham, ya, coba langsung kita praktekkan ke dalam ini deh. Ke dalam ayat yang mana ya? Nah, yang ini aja deh. Yang ini deh, ya. Yang pendek sih harusnya. Ini deh. Bunda perhatikan ya. Mana zai sukun yang lebih tepat? Saya akan contohkan 3 pelafalan dulu deh. A, B, atau C. Mana yang tepat? Ya. Yang A. Hizbahu. Yang B. Hizbahu. Yang C. Hizbahu. Mana huruf zai sukun yang lebih tepat dari bacaan yang tadi kita contohkan, dari pilihan yang tadi kita sampaikan? B. Yang B ya. Sepakat abang kakak, ayah bunda sekalian? Nah, yang B ya. Nah, sip. Yang tepat adalah yang B. Ya, yang A tidak tepat. Ya, karena zainya memantul. Hizbahu. Ya, lalu yang C juga kurang tepat. Karena apa? Karena zainya berubah jadi huruf sin. Hisbahu gitu. Hingga jangan sampai keliru. Ya. Oke, dominan sudah tepat. Sekarang kita praktekkan ke sini. Mana zai yang tepat? Terakhir, ya. A, B, C, atau D. Nah, sekarang ada 4 pilihan. Kalau tadi ada 3, sekarang 4, biar lebih seru. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang A. Rizqon. Yang B, rizqon. Yang C, rizqon. Yang D, rizqon. Yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, ayo. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang kita lihat jawaban terbanyak. Nih, ya, jawaban terbanyak tertera di sini, terbanyak dikirim tulisannya nih yang saya tunjuk. Terbanyak dikirim yang D ya. Sip. Yang betul yang D, teman-teman. Kalau tadi yang A, salahnya apa? Yang A bunyi zainya desisanya terputus. Rizqon. Yang B salahnya apa? Zai sukunnya memantul.
rizqan. Tuh, ada z-nya di ujung. Yang C kurang tepat karena z-nya berubah jadi huruf sin. Rizqan. Ya, bocor udaranya, harusnya jangan. Yang D yang lebih tepat, tidak mantul, tidak putus, tidak berubah huruf. Rizqan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya. Gitu ya? Paham. Oke. Masih ada waktu nih sedikit lagi. Bolehlah kita beresin aja ya. Bolehlah ya. Perhatikan. Sudah, sekarang kita masuk ke ini. Rizqonka. Oke. Bunda ketika melafalkan kaf di sini ini qaf. Huruf qaf jangan sampai sama ya, dibaca monyong. Ko, tapi cukup diangkat. Cukup diangkat saja pangkal lidah, mulutnya buka. Ko. Oke? Bukan ko. Ya. Lalu qaf nggak boleh keluar percikan nafas. Ko. Qaf itu nggak keluar nafas. Ko. Ya, kalau dia qaf keluar nafas jadinya huruf kaf nanti. Jadi kayak huruf kaf, ada percikan nafasnya. Qaf tidak punya sifat hams. Qaf sifatnya jahar. Jahar itu dia tertahan nafasnya, sama kayak huruf zai. Ya. Nah, lanjutin lagi teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada fathatain ketemu huruf kaf. Ya. Nah, ada yang tahu di sini hukum tajwidnya apa? Boleh komen ya. Ada baris atas ketemu huruf kaf. Apa kira-kira nama hukum tajwidnya? Ya, dibiasakan jangan cuman sebut ikhfa. Karena kalau bunda abang kakak cuman sebut ikhfa, bunda sedang tidak jelas ikhfa yang mana. Ikhfa itu ada dua bunda. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau bahasannya nun sukun, itu ikhfa hakiki. Kalau bahasannya mim sukun, itu namanya ikhfa syafawi. Lah bang, ini tapi fathatain. Fathatain, domahtain, kasrotain, itu masuknya an-in-un, masuknya ke bunyi, masuknya ke mim sukun, ikhfa syafawi atau nun sukun? Ikhfa hakiki. Nah, nun sukun, karena bunyi an, in-un, itu bunyi ujungnya kan bunyi an. Ya enggak? Bunyi an itu perwujudan dari bunyi nun sukun. Makanya fathatain, domahtain, kasrotain itu masuknya bukan ke ikhfa syafawi, tapi ke ikhfa hakiki, ke bahasanya nun sukun. Oke, sekarang saya pengen bahas. Ya, bunda. Ya, berarti ini masuk ke dalam bahasa nun sukun. Ya, pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Kita buka halaman nun sukun. Tapi bukan halaman ini karena nun sukun yang ini untuk hukum tajwid idgham bi gunnah. Oke. Nun sukun untuk iklab bukan ini yang kita cari. Nah, tapi yang kita cari ada di halaman ke-59 di buku saya. Buka halaman nun sukun ya pada hukum tajwid ikhfa hakiki di halaman 59. Kesalahannya seringkali terjadi melafalkan ikhfa hakiki ini adalah apa? Ada 4. Bunda. Ya, yang pertama sebelum ke sana, kita harus tahu dulu ikhfa hakiki itu ini rumusnya. Kalau ada nun sukun atau huruf berharokat an-in-un berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Ini dia huruf-huruf ikhfa. Cara bacanya gimana? Cara bacanya disamarkan dan didengungkan. Kalau ada hukum tajwid yang ada dengung, berarti sudah pasti dia harus ditahan 2 harokat. Ya, harus ditahan 2 harokat. Ya, apa yang disamar dengungkan yaitu bunyi konsonan an-nya. Kenapa konsonan an? Karena bunyi nun sukun itu an, bunyi an, in, un itu semuanya bunyi ujungnya adalah an. Oke? Nah, berarti dibacanya disamarkan dan didengungkan. Contoh, misalnya kita ambil yang ini deh. Nah, yang ini deh yang gampang. Yang ini ya. Nah, di sini, jadi tidak kita baca bunyi nunnya begini. Perhatikan, bunyi nunnya nggak kita baca begini. Kalau kita nggak pakai hukum tajwid, nunnya dibaca jelas kan? Min si.
Min. Bunyi nunnya masih jelas. Tapi karena dia ada ikhfa hakiki, bunyinya disamarkan, didengungkan selama 2 harokat. Plus sambil juga harus bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Misi. Misi. Sambil ditahan 2 harokat. Baru ketukan 3 pindah. Misi. Misi. Paham? Itu ikhfa hakiki yang dasar. Jadi kesalahan yang paling dasar adalah ikhfanya dibaca masih jelas. Itu kesalahan pertama. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham dulu di kolom komentar. Silakan. Paham? Baik. Ya, kita lanjutkan kembali Bunda. Nah, sekarang kesalahan kedua, Bunda. Kesalahan kedua ketika melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah poin 2, tergesa-gesa ya dalam melafalkannya. Tidak ditahan terlebih dahulu. Nah, jadi saya sudah bilang tadi, kalau ada hukum tajwid yang terdapat unsur dengung, maka tahan dulu 2 harokat. Jadi, contoh pada bacaan ini ya, nggak kita baca maza, tapi kita tahan dulu. Ya. Tuh, 2 ketuk. Zakkaha. Gitu. Paham? Jelas? Jadi nggak langsung enggak, tapi zakkaha. Gitu. Jelas ya? Nah, itu kesalahan kedua. Jadi, kesalahan pertama jangan sampai nunnya masih dibaca jelas. Kesalahan kedua jangan tergesa-gesa. Kesalahan ketiga dan 4 ini yang belum banyak orang ketahui. Kesalahan ketiga dan keempat tadi dalam ikhfa hakiki banyak orang yang belum fokus dengan itu. Mau kita bahas atau tidak? Sebenarnya udah jam 8 sih. Cuman bisa lah kita bahas pelan-pelan dulu. Kita bahas sedikit dulu. Ya, mau perhatikan. Bunda, kesalahan ketiga ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah poin 3, menyamaratakan kadar kekuatan dengung pada ikhfa hakiki menjadi menyerupai eng. Ada yang masih menganggap semua hukum tajwid ikhfa, yuk kita baca semuanya persis jadi begini. Nah, semuanya eng ya, ada. Kalau masih ada yang begini boleh komen saya. Yang masih menganggap semua ikhfa itu dibacanya bunyinya sama begini semua. Nah, ini tidak sepenuhnya maksimal. Kenapa? Saya izin bahas yang general dulu aja ya. Teman-teman, hukum tajwid ikhfa hakiki itu kan kalau nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Ya, disamar dengungkan tahan 2 harokat. Apakah semuanya dibaca ketika samar dengung itu perwujudannya adalah bunyi eng? Jawabannya adalah tidak. Kita bahas, kita bagiin general dulu jadi 2. Apa? Ada yang dia mendekati menyerupai eng, ada yang dia tidak mendekati. Yang mendekati itu cuma 2 huruf yang mendekati untuk bunyinya seperti eng. Apa? Yaitu qaf dan kaf saja. Berarti selain dari qaf dan kaf cukup cukup bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Berarti ini huruf-huruf ini itu nggak dibaca betul-betul eng, Bunda, abang, kakak, ayahanda sekalian. Ya. Oke, contoh. Di sini. Ya, kembali ke yang ini. Nun sukun ketemu sin. Kira-kira ini mendekati eng atau menjauhi eng atau tidak mendekati eng? Mendekati atau menjauhi? Ya. Nah, di sini menjauhi alias tidak mendekati eng. Karena apa? Karena bukan qaf dan kaf. Jadi perwujudan bunyi ya jangan sampai begini. Perhatikan. Mingsi. Tapi cukup samar dan bersiap-siap melafalkan sin. Misi, bukan mingsi. Jelas nggak sampai sini? Beda nggak? Contoh yang atasnya, yang ini ya. Nggak kita baca mangzakaha, tapi kita baca mangzakaha.
Bisa ya, difahami ya? Paham ya? Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau sama yang ini, nih, nun sukun ketemu kaf. Nah, kira-kira mana bacaan yang tepat? Ingat nih, kalau kaf, kira-kira dia mendekati eng atau menjauhi nih? Oke, kita tebak-tebakan. Mana bacaan yang tepat? A atau B? Yang A. Kadzaba. Yang B. Kadzaba. Mana kira-kira ikhfa yang lebih tepat? A atau B? B atau A? Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Yang B. Masya Allah. Luar biasa ya. Sip teman-teman. Aduh, sebenarnya saya pengen bahas satu lagi sih ini. Dikit lagi deh ya. Ini saya harus beres dulu nih. Teman-teman, terakhir deh kita percepat. Terakhir ya. Bukan hanya kita fokus dengan melihat apakah dia eng atau tidak. Tapi lihat huruf berikutnya. Kalau huruf berikutnya setelah nun sukun atau tanwinnya itu adalah huruf tebal, tebalkan. Kalau tipis, tipiskan ketika ikhfa. Contoh. Gimana cara nebelin, cara nipisin? Kalau tebal dia angkat pangkal lidah. Kalau tipis dia terhampar pangkal lidah. Lidah dalam kita. Oke, contoh di sini kita percepat Bunda, maaf ya saya biasanya sampai jam setengah 9, jam 9 cuma saya nggak bisa nih. Perhatikan di sini. Bunda, nun sukun ketemu huruf sin. Sin itu huruf tebal atau huruf tipis? Sin itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf tipis, Bunda? Sin itu huruf yang tebal atau huruf tipis? Tipis. Tipis ya. Nah, maka mana bacaan yang tepat? Misi. Atau yang kedua? Yang A, misi. Atau yang B, milsi. Mana yang dia tipis, yang lidah dalamnya nggak naik? Yang A, misi. Yang B, milsi. Sip. Keren, barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika ikhfa itu nggak semua dibaca ang. Tergantung huruf dan perhatikan tebal tipis. Bukan cuma tahan samar 2 harokat. Kalau pengen lebih maksimal lagi bacaan kita. Ya. Oke. Ya, contoh di sini Bunda. Ya. Contoh yang ini deh sekarang. Nun sukun ketemu huruf shad. Shad itu huruf tebal, huruf tipis. Shad itu huruf tebal atau huruf tipis? Abang, kakak, ayah, bunda sekalian. Sok, pelan-pelan aja. Dinikmati belajarnya, sedikit-sedikit. Tebal. Sepakat tebal. Maka mana ikhfa yang lebih tepat? Berarti ikhfanya harus tebal ya. Angkat pangkal lidah ya, oke. Maka mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Ingat ya, cluenya tebal, karena shadnya tebal. Yang A. Fasod. Yang B. Fasod. Mana yang pangkal lidahnya naik? Mana yang tebal? Ikhfanya. Yang A, fasod. Yang B, fasod. Yang B. Coba kita lihat jawaban terbanyak. Masya Allah, tabarakallah, ya Allahu Akbar. Yang B ya. Kerasa ternyata variasi ikhfa itu juga ada pendalamannya kalau kita mau belajar sedikit-sedikit. Pelan-pelan, kenali dulu aja. Baru nanti praktek. Setelah kenal, praktek insya Allah lebih mudah karena sudah kenal. Bunda sudah kenal apa yang Bunda baca, hurufnya seperti apa, hukum tajwid segala macamnya. Terima kasih giftnya Bunda. Barakallahu fikum, Edis Queen. Barakallahu fikum. Terima kasih. Gitu ya. Nah, jadi terakhir deh. Terakhir ya. Di kalimat ini. Langsung aja ke sini. Ini kalimat ini deh. Ya, mana bacaan yang tepat? Kuisnya ada 3 contoh. Mana yang paling tepat? Yang A, yang B, yang C. Ada 4 deh. A, B, C, atau D. Mana ikhfa yang lebih tepat? Perhatikan. Ya, perhatikan. Yang A. Saatnya kita kuis. Yang A.
dhari'in. Yang B, min dhari'in. Yang C, min dhari'in. Yang D, min dhari'in. Mana yang betul? Ah, ayo loh. Mana yang betul? Ayo, mana yang betul? Ini banyak jawab A ini. Nggak nungguin sampai akhir. Biasanya yang jawab A ini nggak nungguin sampai saya nyontohin yang akhir ini. Fokusnya ini langsung main jawab. Yang betul yang mana? Yang betul yang D, Bunda. Yang A itu nggak tebel, Bunda. Salah. Kenapa? Karena nun sukun ini ketemu dot. Dot itu huruf tebal, huruf tipis. Tipis. Tebal. Kalau yang A, mana tebelnya? Yang betul yang D. Kalau yang D, bo. Tebel, angkat pangkal lidah. Ya. Yang D salah. Yang B salah. Karena nun sukunnya dibaca jelas. Min bori'in. Yang C salah karena udah tebel tapi nggak ditahan. Min bori'in. Ayo. Gimana? Lagi kuis lagi. Ya, yang senang belajar seperti ini, belajar baca Quran pelan-pelan, huruf dikenali secara seru, tapi fokus pelan-pelan. Jangan lupa klik tombol ikuti dulu, biar ketemu setiap hari kita, ya. Pelan-pelan aja. Yuk lagi, ya. Misalnya, nah yang ini ya. Sekarang yang ini. Nih, nun sukun ketemu huruf ta. Mana ikhfa yang tepat? Konsentrasi. Konsentrasi ya. Nih, yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A, ma kuntum. Yang B, ma kuntum. Yang C, ma kuntum. Yang D, ma kuntum. Yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Sip, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Ya, dominan menjawab C di sini. Lihat. Dan jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Yang masih salah nggak apa-apa. Yang sudah jawab C bagaimana? Sudah mulai bisa membedakan ikhfa mana yang lebih sesuai dengan bacaan contoh yang tadi? Kenapa yang A salah? Yang A salah karena bacaan nun sukunnya ketemu ta disamarkannya terlalu ke eng. Ingat yang eng itu kalau ketemu kof kaf aja. Jadi nggak dibaca. Yang A salah nih. Ma kuntum. Ya, yang B salah. Ya, karena apa? Karena ketika ikhfa dibaca tebal, masih monyong. Makum. Tarik. Ta itu harus tipis. Makuntum. Yang D salah karena apa? Karena nun sukunnya masih dibaca jelas. Makuntum. Harusnya yang C. Dibaca ikhfanya tipis, ditahan 2 harokat, disamarkan, nggak terlalu kuat dibaca tipis. Alhamdulillah. Bunda, aduh maafin nih udah lewat nih. Ya. Oke. Ya, jadi dibacanya jangan sampai rizqon kariman. Ini dibacanya berarti eng ya, karena ketemu kaf nih fathatainnya. Berarti dibacanya rizqon karima. Rizqon karima. Ya. Tapi awas, kafnya jangan dibaca tebal, jangan ke bawah kof. Gini nih, rizqon. Tapi rizqon karima. Dia dibaca eng dan dibaca tipis. Gitu. Alhamdulillah, teman-teman, maafin ini saya agak tergesa-gesa ya belajar di ujung karena harus siap-siap. Senang belajar seperti ini? Siapa yang ngerasa belajar baca Quran sekarang dimulai dari huruf kenal bunyi ya, bunyi salah, bunyi benar dicontohkan. Siapa yang ngerasa seru belajarnya? Belajar huruf hijaiyah di sini, siapa yang ngerasa seru? Setiap hari jangan lupa diklik dulu tombol ikuti. Takutnya lupa, pengen belajar lagi lupa. Siapa yang ngerasa seru
ih belajar huruf hijaiyah ternyata seru ya. Seru ya gitu. Tinggal lihat live kita setiap hari. Bang, tapi live-nya kalau cuman pagi saya ngerasa masih kurang. Ada yang tahu metode apa yang kita bawa tadi ketika belajar? Bahkan metode yang kita bawa nanti Bunda kita belajar saking serunya, kita siapkan video animasi seperti ini Bunda. Tuh. 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 Bagaimana kalau semua yang teman-teman dapatkan hari ini dalam live, itu metodenya memang ada. Nih. Metode seru hijaiyah. Bukunya siapa? Bukunya buku saya sendiri.